Halo, selamat sore. Yang terhormat Ibu Maria Pujiastuti selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini perkenalkan, nama saya Stefani Jacqueline Onassis Borneo dengan NIM 0320219090 dari NERS B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia itu adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menghancurkan makanan dari bentuk yang lebih kompleks ke bentuk lebih sederhana serta menyerap sari-sari makanan dan minuman. Sistem pencernaan melibatkan banyak organ dan terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik. Pencernaan yang menghancurkan makanan dari ukuran besar menjadi kecil dengan bantuan organ pencernaan secara langsung. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang menyederhanakan makanan ukuran makromolekul menjadi mikromolekul dengan bantuan enzim. Anatomi pada sistem pencernaan: 1 mulut, 2 faring dan esofagus, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 rektum, dan 7 anus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dan mekanisme dari sistem pencernaan. Organ yang pertama kali adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik, yaitu oleh gigi dan lidah, serta pencernaan kimiawi, yaitu oleh enzim amilase atau enzim tialin. Pencernaan oleh mulut mengubah makanan berukuran besar menjadi makanan yang berukuran lebih kecil. Dalam hal ini gigi dibantu oleh lidah, terutama untuk mengaduk makanan sehingga bercampur dengan enzim. Sedangkan pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim amilase. Enzim amilase akan mengubah kandungan pati dan amilum menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh oleh enzim amilase sendiri, lalu diproduksi oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdiri dari yang pertama kelenjar paratiroid, lalu kelenjar submandibularis, yang ini, dan kelenjar sublingual, dan yang keempat adalah kelenjar eksokrin. Organ pencernaan selanjutnya adalah yang akan dilalui oleh makanan adalah faring dan esofagus. Sini. Faring atau tenggorokan berfungsi sebagai saluran penghubung rongga mulut ke esofagus atau kerongkongan makanan yang ditelan dari mulut, kemudian masuk ke faring dan akan diteruskan ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung sekaligus juga membantu untuk menyederhanakan makanan atau menghaluskan makanan. Organ selanjutnya yang akan menerima makanan dari esofagus adalah lambung. Proses pencernaan yang terjadi di lambung adalah proses dalam bentuk kimiawi yang dibantu oleh getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung, dan getah lambung tersebut terdiri dari asam klorida atau HCl yang memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama adalah untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan, dan yang kedua adalah untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kandungan getah lambung adalah pepsinogen yang akan diaktifkan oleh asam klorida dan kemudian berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. 3, renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. 4, mucin. Mucin dihasilkan dari sel mukosa atau selaput di permukaan dalam lambung. Mucin adalah enzim yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Di dalam lambung juga terdapat hormon yang bernama hormon gastrin yang fungsinya adalah untuk merangsang lambung mengeluarkan atau mensekresikan getah lambung saat mencerna makanan. Produksi getah lambung terdiri dari beberapa tahap, yaitu sefalik. Sefalik itu adalah saat membaui atau melihat makanan sampai dalam proses menelan makanan. Yang kedua, gastrik. Gastrik merupakan efek kimia dari makanan yang telah ditelan. 3, intestinal adalah tahap yang memblokade efek dari fase sefalik dan gastrik. Selanjutnya, lapisan lambung terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada kardiak, yang kedua fundus, yang ketiga badan lambung, dan yang keempat adalah pilotus. Saat menerima bolus atau makanan dan minuman yang sudah dicerna, maka proses peristaltik dimulai dan terjadi pencampuran
dan pemprosesan dengan getah lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, mencerna protein dan menerima makanan dari esofagus. Yang kedua, tempat penimbunan atau penyimpanan makanan sementara. Yang ketiga, membunuh mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung dengan asam lambung. Setelah selesai diproses oleh lambung, maka makanan perlahan akan didorong masuk ke usus halus. Ini dia. Terdapat 3 organ pelengkap yang membantu proses pencernaan, yaitu hati, ini dia, lalu empedu, dan juga pankreas. Hati berfungsi untuk membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Kemudian Pankreas memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu juga, pankreas menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak akan melukai dinding usus halus saat diteruskan ke usus halus. Organ selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus dibedakan menjadi 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Ini yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Setelah makanan dari lambung dinetralkan oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, maka selanjutnya dicerna dengan menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta dibantu dengan enzim maltase yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri. Yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Yang ini. Di dalam usus kosong terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan dari enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas. Enzim tersebut yaitu enzim maltase, enzim sukrase, enzim laktase, dan enzim tripsin, serta enzim lipase. Pada jejunum juga terjadi penyerapan sari-sari makanan, yaitu berupa glukosa, asam amino, dan juga asam lemak. Jejunum memiliki lapisan dalam yang tersusun atas banyak lipatan yang disebut juga jonjot usus atau villi. C. Ileum atau usus penyerapan. Fungsi utama yaitu menyerap sari makanan yang belum terserap oleh duodenum dan jejunum. Zat yang umumnya diserap oleh ileum yaitu vitamin B12 dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu. Villi merupakan bagian akhir yang berbatasan dengan sekum. Sekum merupakan bagian awal usus besar yang berbentuk seperti kantong. Saluran pencernaan selanjutnya yaitu adalah usus besar atau kolon. Saluran pencernaan kolon terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon pertama adalah kolon ascendens, yang ini, atau kolon yang berbentuk naik. Yang kedua adalah kolon transversum atau kolon yang mendatar. Dan yang ketiga adalah kolon descendent atau yang berbentuk menurun. Kolon adalah organ yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan yang diteruskan oleh usus halus untuk membentuk feses. Proses pembusukan tersebut dibantu oleh bakteri yang di kolon, yaitu bakteri Escherichia coli. Selain proses pembusukan di kolon, juga terjadi penyerapan kembali air dari zat sisa makanan serta proses pemadatan feses. Setelah dari usus besar ini atau kolon, maka sisa makanan yang sudah dibutuhkan tersebut selanjutnya akan didorong menuju rektum. Yang ini. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses, sementara waktu sebelum dikeluarkannya dari dalam tubuh. Selain itu, ada pula umbai cacing yang bagiannya berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu akan menimbulkan penyakit usus buntu. Jika sudah saatnya untuk dikeluarkan, maka feses akan melewati organ terakhir, yaitu anus.
Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan atau saluran pembuangan zat sisa makanan, yaitu feses. Baik, sekian dari penjelasan tentang sistem pencernaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.